Halo loh, apa kabar? Saya Hizbun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menyampaikan pernyataan yang kontroversial dan banyak yang menilai sebagai blunder ya di awal jabatannya, di awal hari kerjanya. Dia menyatakan bahwa peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ini Yusril kemudian diingatkan oleh Pak Mahfud MD bahwa Komnas HAM itu telah menetapkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian Yusril memberikan klarifikasi katanya bahwa pernyataannya itu disalahpahami karena ketika itu katanya dia ditanya oleh wartawan apakah peristiwa 98 itu ethnic cleansing atau genosida. Dan dalam konteks itu dua-duanya bukan, kata Yusril. Ya, selalu kontroversi itu akan kembali di dalam setiap fase dalam politik kita, justru ketika ada momentum tuh. Dan Pak Yusril mengkoreksi, Pak Mahfud mengingatkan. Jadi semua hal yang sifatnya dokumen negara sebetulnya dengan mudah kita periksa genealoginya kan. Kan semua dokumen pernah diberi ke Komnas HAM serahkan pada Presiden, Presiden limpahkan kepada Presiden berikutnya. Kan itu yang terjadi di dalam mengusut alur keputusan soal 98. Tetapi hal yang lebih penting adalah kita mesti pastikan bahwa negeri ini harus bersih dari cacat-cacat hak asasi manusia, dan itu adalah janji peradaban kita sebetulnya sejak reformasi itu. Nah, kelihatannya banyak pihak yang menginginkan ada semacam negosiasi dengan masa lalu. Ya boleh aja, tetapi ingatan itu tidak boleh dilenyapkan. Tentu banyak lembaga internasional juga yang ikut memantau kita. Jadi kelihatannya kasus 98 ini itu harus diterangkan kembali sebagai kasus negara mengabaikan terjadinya kekerasan itu, atau negara ikut di dalam kekerasan itu. Itu yang kita sebut sebagai didesain sebagai commission atau didesain sebagai omission itu kan. Act of commission artinya negara ikut serta aktif melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Crime against humanity itu membiarkan terjadinya kekerasan juga adalah pelanggaran, karena act of commission artinya berdiam diri menyaksikan terjadinya crime against humanity. Kan itu dasarnya. Tapi dokumen-dokumen sudah dilengkapkan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia tuh. Dimensi hukumnya ada di situ, dimensi politiknya tentu kita bisa perdebatkan bahwa itu peristiwa politik, 995 juga peristiwa politik. Tapi dokumen pelanggaran HAM-nya harus dipisahkan, bahwa kan kita selalu ada dalam doktrin bahwa sejarah itu sebetulnya adalah politik di masa lalu. Politik adalah sejarah yang sedang dibuat di masa kini. Jadi kejelasan atau batas air antara mana yang merupakan peristiwa politik dan mana yang harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM itu sudah didokumentasikan. Dan jadi selisih pikiran antara Pak Mahfud dan Pak Yusril itu ada selisih pikiran antara dua pakar tata negara, pakar hukum tata negara yang mengerti mana yang sebetulnya harus diutamakan. Peristiwa politiknya bisa didiskusikan, tetapi dokumen hak asasi manusianya udah final, tinggal dibawa ke wilayah-wilayah pengadilan yang memang sejak bertahun-tahun tidak mau diperiksa sebagai dokumen untuk diajukan menentukan siapa pelanggar HAM pada waktu itu kan. Itu konteks besarnya saya kira itu. Ini Pak Mahfud rupanya perannya sekarang jadi tukang mengingatkan para menteri ya, termasuk Menko-nya juga ingatkan ketika melakukan blunder. Saya kira kalau soal 98 ini, ingatan publik dan juga kesaksian itu kan masih sangat lengkap, masih banyak yang masih hidup ya. Bahkan kita sendiri ya, Bung Rocky ya, merupakan bagian dari peristiwa tersebut dengan dengan peran masing-masing. Jadi kalau ada yang coba mengalihkan atau membelokkan peristiwa tersebut dengan tujuan katakanlah melindungi kekuasaan atau mencari muka pada Presiden Prabowo, saya kira ini mereka pasti bakal menghadapi banyak sekali perlawanan. Ya tentu kita semua ada di situ, ada di peristiwa 98. Saya bawa mahasiswa saya untuk demonstrasi. Saya dulu memimpin rapat-rapat di LBH karena saya dewan ahli di LBH ketika 98, juga aktif di Forum Demokrasi. Jadi kita tahu apa sebetulnya isi dari politik pada waktu itu. Dan ketika 98 itu berubah menjadi kerusuhan
berubah menjadi tadi dalam dokumen yang disebut crime against humanity, maka kita bikin refleksi akhirnya bahwa ada pertarungan politik di 98. Bahkan mahasiswa sebetulnya secara dikotomi, ada yang menginginkan perubahan dengan cara damai, ada yang menginginkan perubahan bahkan dengan cara revolusi itu. Jadi kita kemudian tiba pada kesepakatan, oke, ini reformasi aja tuh. Kalau revolusi mungkin beban historis dari istilah itu besar sekali. Tapi memang ada konsekuensinya. Menyebut reformasi artinya sekedar mengakui bahwa transisi itu boleh berlangsung secara kuantitatif. Lain kalau kita sebut demi revolusi, maka perubahannya kualitatif tuh. Dan mereka yang meneriakkan revolusi justru sekarang ada di dalam kekuasaan, dalam portofolio atau kabinet Presiden Prabowo kan teman-teman kita di PRD itu yang mengambil dalil untuk melakukan perubahan radikal, semacam radical break atau istilah revolusi total bahkan, atau reformasi total untuk menghindari revolusi itu. Teman-teman yang justru saya kira pada waktu itu datang dari kalangan Muslim itu mengambil tema yang lebih soft, reformasi damai. Kan itu intinya kalau kita lihat ikat kepala dari mahasiswa pada waktu itu, sebagian juga anak murid-murid saya. Ada yang pakai revolusi total, yang pakai revolusi damai. Langsung kita bisa bedain, oh ini anak KBU ini yang belajar secara telak untuk menghasilkan perubahan politik yang kualitatif, maka mereka mengambil langkah atau diskurs bahkan di dalam terbitan pamflet waktu itu yang sifatnya revolusioner. Oh teman-teman di mana kalau nggak salah kami itu mengambil jalan yang lebih soft tapi dengan tema yang sama, yaitu reformasi damai. Jadi kelihatannya dalam tingkat diskurs pun soal itu udah ada tuh. Tapi oke, itu adalah semacam taktik dan strategis pada 98. Jadi kalau dia dipersoalkan lagi sekarang, itu memang berhak sejarah untuk meninjau. Jadi jangan ada upaya untuk manipulasi sesuatu yang memang sifatnya historis. Itu dasar kenapa perdebatan itu masih muncul lagi itu. Karena dianggap Pak Prabowo ada di dalam lingkungan itu, dan peristiwa itu juga memerlukan pemeriksaan kesaksian bahwa Pak Prabowo atau siapa yang menangani. Ya peristiwa itu ada, tetapi itu ada perintah internasional. Memang ada soal internasional waktu itu yang mulai mengusut legitimasi dari Presiden Soeharto. Jadi faktor internasional pasti ada di situ. Kita tahu bahwa bahkan peristiwa 1965 itu kuat sekali faktor internasional, itu persaingan ideologi perang dingin kan. Jadi sejarah tetap sejarah, politik tetap politik, hukum tetap hukum, itu intinya itu. Dan tidak mungkin kita berupaya untuk memanipulasi sejarah, karena itu ada urusan para pakar sejarah yang menentukan. Tidak mungkin kita mengulangi politik itu, karena politik itu cuma satu kali terjadi, lalu transaksi di belakangnya harus kita bahas, nah itu agak rumit itu. Jadi sekali lagi fakta hukumnya sudah ada, yaitu bahwa dokumen tentang pelanggaran HAM 98 sudah ada di Komnas HAM dan di pemerintah. Pemerintahan Prabowo ini, bagaimanapun juga ini, siapapun yang masuk dalam kabinet ini mesti menyadari bahwa ini jauh berbeda dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi. Karena dipastikan jauh lebih mendapat sorotan. Selain karena kecurigaan Jokowi tetap cawe-cawe, tapi kan juga ada ekspektasi yang tinggi terhadap Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan pidatonya itu waktu acara pelantikan itu kan luar biasa ya. Ini janji-janji Pak Prabowo itu pasti dicatat, dan ini yang di-highlight kan soal komitmennya dia itu terhadap kesejahteraan rakyat. Ini saya kira yang paling banyak mendapat perhatian dan dicatat. Dan kemudian orang menunggu-nunggu apakah ini nanti hanya sekedar janji-janji manis atau betul-betul janji yang akan ditunaikan. Ya, kita harus berpikir jernih tentang masa depan dan mulai menduga misalnya apakah komposisi kabinet hari ini itu menunjukkan ada kehendak untuk membereskan PR-PR di bidang hak asasi manusia. Apakah komposisi dalam kabinet yang mengatur misalnya soal tanah karena konflik agraria akan berlangsung terus, itu betul-betul ingin menyelesaikan sebut aja tabungan problem yang masih ada hari ini, soal konflik agraria, penggusuran tanah rakyat, upaya untuk memulihkan hak-hak petani, hak-hak nelayan, janji bahwa aktivis lingkungan tidak akan dipidanakan, janji bahwa kehidupan demokrasi akan dipulihkan kendati dari oposisi, tapi pers tidak boleh dikendalikan.
Kan itu semua yang diinginkan justru ketika Presiden Prabowo mengucapkan dalilnya bahwa saya memerintah, saya berkuasa, tapi bukan untuk saya, bukan untuk keluarga, bukan untuk perorangan, tapi demi rakyat. Itu yang kita akan tagih sebagai tagline Bapak Prabowo di hari pertama menjadi presiden berjanji untuk memihak pada rakyat, memihak pada tanah rakyat, memihak pada nelayan yang adalah rakyat, memihak pada petani, memihak pada orang kecil yang ada dalam posisi rentan karena kesulitan ekonomi. Kan semua itu janji yang bagus sekali dan kita mau tagih itu, dan semua janji itu harus terlihat pada kebijakan kementeriannya, kebijakan kabinetnya. Jadi kita mendukung semua hal yang diucapkan di awal oleh Pak Prabowo, sekaligus menuntut supaya ucapan Pak Prabowo itu jadi paradigma untuk menyusun kembali Indonesia yang beradab, Indonesia yang secara demokratis harus tumbuh dalam kompetisi yang sehat, Indonesia yang secara adil harus memperhatikan distribusi tanah, Indonesia yang secara lengkap bisa memamerkan diri di forum internasional bahwa kami negeri yang peduli pada lingkungan. Kan semua itu hal yang memang akan ditagih oleh sejarah, diucapkan atau tidak netizen menagih apakah hal-hal yang menyangkut masa depan mereka, itu kemampuan untuk menikmati Indonesia emas bisa dirancang dari sekarang sehingga mereka punya politics of hope. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita sebut sebagai conditional atau syarat-syarat yang harus diucapkan pertama dalam 100 hari supaya kita bisa katakan oke, ada harapan. Dalam 100 hari pertama apakah konflik agraria akan dihentikan dengan menghormati hak-hak rakyat? Apakah kerusakan lingkungan akan dinomorsatukan sehingga menghentikan infrastruktur? Apakah persahabatan antara warga negara akan dimajukan dengan konsekuensi bahwa hierarki dalam politik itu harus dibatalkan? Jadi semua hal itu bagus karena kita menginginkan Indonesia tumbuh di dalam kesempatan hari-hari ini, memulihkan kembali akal pikiran sebagai dasar dari upaya kita berpolitik. Apa yang diucapkan oleh Yusril, kemudian dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto itu di 2 hari pertama pekerja kabinet ini kan ya ini akan menjadi beban berat buat Pak Prabowo. Yusril menyatakan peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Kasus Yandri, ini lebih parah, ini ecek-ecek banget, tapi ini persoalan konflik of interest, ya kepentingan pribadi yang menggunakan fasilitas negara, dan ini kan sudah diingatkan oleh Pak Prabowo sejak awal. Kalau kemarin dia menyatakan bahwa ini nggak disalahgunakan dan sebagainya, kata dia selain soal surat yang dipersoalkan ini, kalau kita lihat fotonya ini kan backdropnya kok ada logo Kementerian Desa, berarti kan ini menggunakan fasilitas kementerian gitu ya. Saya pikir dalam era digital seperti sekarang ini sangat sulit ya, apalagi untuk menutupi atau melindungi eh, penyelewengan kekuasaan atau korupsi kekuasaan tanpa diendus oleh netizen. Ya, pintu kuriositas sudah terbuka, bahkan proses investigasi publik sudah berjalan melalui kamera-kamera netizen untuk melihat apa sebetulnya yang akan menjadi potensi bertahannya legitimasi presiden baru atau apa potensi yang akan justru membatalkan. Peristiwa kemarin di mana Tangerang itu, di mana menyangkut seorang menteri yang memanfaatkan kop suratnya, itu menteri desa juga yang langsung menulis surat kepada kepala desa supaya berkumpul. Itu juga penanda pertama bahwa ada semacam arogansi kekuasaan. Ada semacam upaya untuk memanipulasi kepentingan pribadi dengan menyelundupkan lambang-lambang negara di situ, atau paling tidak mengkondisikan supaya terlihat hierarki kekuasaan ada di dalam sebuah acara keagamaan. Padahal kita tahu bahwa latarnya itu adalah upaya untuk meloloskan keluarganya di dalam pertandingan politik. Ini bentuk mikro aja yang ada di Tangerang. Bentuk mikro yang lain juga pasti ada di daerah-daerah yang lain. Karena ini semacam kesempatan, mumpung punya portofolio kekuasaan, maka tanda tangannya itu berlaku sebagai perintah. Kan itu yang kita ingin, supaya menghormati apa yang disebut oleh Pak Prabowo. Jangan memanfaatkan fasilitasmu untuk memperoleh kepentingan pribadi, untuk memperoleh kenikmatan keluargamu. Itu saya kira itu dalil yang final diucapkan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo saya kira mesti mulai untuk menaruh
garis yang tegas itu bahwa pelanggaran itu pelanggaran pertama yang betul-betul harus difinalkan. Dan secara etika sebetulnya tidak mungkin kami keliru, nggak bisa, itu by design pasti disadari itu. Jadi harus ada tekanan lebih kuat pada menteri yang bersangkutan supaya mengundurkan diri. Kan itu pelajaran pertama tuh. Ya kalau sekedar minta posisi, orang juga bisa lakukan itu, dan tidak boleh segala sesuatu itu dibawa ke ranah hukum. Cukup dengan teguran moral, maka sang menteri merasa oke, saya tidak bermanfaat karena saya melanggar prinsip pertama yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, yaitu kejujuran, yaitu pemihakan pada rakyat, yaitu jangan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Tetapi kita atau FNN akan mengulas terus ini yang kita sebut dari awal, dari 5 atau 10 tahun lalu bahkan, sebagai menegakkan etika publik. Public ethics itu dilanggar dalam peristiwa di Tangerang. Public ethics itu juga akan dilanggar dalam pilkada nanti yang melibatkan struktur partai. Jadi sekali lagi kita beri semacam garis air atau garis batas atau garis api yang memungkinkan kita bedakan bahwa itu adalah moral, yang ini adalah immoral, yang sana adalah manipulasi, yang ini adalah kejujuran. Jadi semua hal itu mesti ada di depan mata publik supaya generasi yang sedang menyaksikan pemerintahan baru punya harapan bahwa di era ini akan ada semacam perubahan dalam etika publik. Terima kasih Bung Rocky, tetap akal sehat.